Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Nabila. Pada video kali ini kita akan memasuki bab ke-13 ya teman-teman, yaitu Controlling Access to Files. Nah, di bab ke-13 ini kita akan banyak belajar ya teman-teman. Banyak materi yang akan kita belajar pada bab ke-13 ini. Yang pertama ada Basic Linux Permission, kemudian ada User Group Other, Change Ownership, Change Permission, dan lain sebagainya. Langsung saja, di sini saya akan memperlihatkan dulu apa maksud dari permission. Nah, di sini saya akan login terlebih dahulu di Debian ya teman-teman. Kemudian kita di sini akan ls -l ya. ls-l ini perintah digunakan untuk melihat detail dari setiap direktori dari file di sini ya teman-teman. Di sini totalnya ada 60. Di sini terdapat huruf abjad atau yang masing-masing memiliki arti. Kalau misalkan file pasti di depannya tidak ada huruf D. Kalau file seperti ini merupakan file. Nah, sedangkan yang di depannya ada D itu pasti direktori ya teman-teman. Ya, karena depannya D itu sudah pasti direktori. Kemudian maksud dari di sini kan ada R, ada W, ada D, ada R, sama ada W dan X ya teman-teman. Nah, maksud dari R di sini artinya read. Berarti kita bisa melakukan read pada direktori ya teman-teman. Di sini ini kan ada R. Berarti kita bisa melakukan direktori pada bisa melakukan read pada direktori. Kemudian W ini read ya teman-teman. Kemudian ada X, execute. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih jelas di sini. Ini merupakan gambar Basic Linux Permission ya teman-teman. Di sini terdapat read, write, dan execute. Ketika kita memiliki akses read pada suatu file, berarti kita bisa open atau membuka file tersebut dan bisa list pada direktori tersebut ya teman-teman. Kemudian sedangkan read, ketika kita memiliki akses read pada suatu file, kita bisa mengubah atau modifikasi pada file tersebut dan kita bisa menambahkan isi dari file tersebut. Kemudian di direktori kita memiliki akses read pada direktori, berarti kita menambahkan direktori ataupun delete pada suatu direktori ya teman-teman. Kemudian sedangkan di sini ada execute. Nah, ketika memiliki akses execute, kita bisa running pada suatu file dan kita bisa cd pada direktori atau masuk ke direktori ya teman-teman. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya yaitu user group other ya teman-teman. Di sini kita akan ls-l terlebih dahulu. Ya, oke. Oke teman-teman, di sini ada terdapat nama Nabila. Nah, nama Nabila ini merupakan nama user. Ya, di sini merupakan user saya ya teman-teman. Ya, user Nabila. Kemudian di sini terdapat desktop.
Nah, desktop ini merupakan direktori milik Nabila. Ya, di sini direktori milik Nabila. Kemudian di sini ada Nabila lagi ya, teman-teman. Nah, Nabila di sini berbeda dengan yang tadi. Yang tadi kan user. Nah, sedangkan di sini merupakan grup. Jadi, direktori desktop ini miliknya grup Nabila. Kemudian ada di sini ada drwxr. Ini merupakan direktori karena di sini huruf depannya itu sudah pasti direktori. Sedangkan yang minrw yang di sini yang tidak terdapat huruf D-nya atau minrw minr ini sudah pasti file ya teman-teman, file biasa, bukan direktori. Oke, teman-teman, di sini kita ke bagian pertama, yaitu ada rwx. Ya, di sini di sini kan bagian pertama di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada rwx, kemudian yang kedua ada r-x, kemudian yang ketiga ada r-x lagi ya teman-teman. Nah, di sini kita yang bagian pertama, rwx. Rwx ini merupakan read, write, dan execute ya teman-teman. Itu menandakan bahwa permission untuk user dari direktori atau file tersebut. Kemudian bagian yang kedua ada r-x. Nah, r-x ini melambangkan bahwa permission untuk grup. Yang bagian pertama itu untuk user, yang bagian kedua ini untuk grup, r-x. Kemudian yang bagian ketiga r-x lagi, ini permission untuk other. Nah, other itu apa sih sebelumnya? Other itu adalah user yang dia bukan user Nabila, bukan juga yang ada di dalam grup. Jadi other ini siapa saja. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu change ownership. Nah, di sini kita akan mengganti hak kepemilikan pada suatu file ya teman-teman. Kita ls terlebih dahulu, ls-l terlebih dahulu. Nah, hak kepemilikan pada file tersebut ini milik Nabila ya teman-teman. Di sini saya akan membuat file baru dengan perintah touch ownership.txt. Kemudian kita ls-l lagi. Nah, di sini sudah terdapat file ownership.txt ya teman-teman. Kemudian kita akan mencoba membuat file baru dan mengganti kepemilikan file ownership ini. Ini kan kepemilikannya masih milik Nabila ya teman-teman, dan masih di dalam grup Nabila. Kita akan mengubah kepemilikan atau mengganti kepemilikan file ownership ini. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam root. Kemudian beri perintah sudo add user new owner, enter.
kita beri password. Kita enter saja ya teman-teman. Kemudian kita akan masuk ke home. LS, kita akan mengetahui. Ya, di sini sudah terdapat user Nabila dan new owner ya teman-teman. Kemudian kita akan kembali ke Nabila, cd Nabila, dan kita akan ls min l. Oke teman-teman, kita akan mengubah kepemilikan file ownership.txt ini berubah menjadi new owner. Kita harus masuk ke new owner terlebih dahulu. Kita new owner, enter. Kemudian di sini kita akan ls. Nah, di sini kita sudah memiliki dua user. Yang pertama ada user Nabila dan user new owner ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita akan beri perintah chown new ownership.txt, enter. Kemudian kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Kita sudah masuk. Kemudian kita akan ls min l. Nah, di sini kita sudah ganti ya teman-teman. Hak kepemilikan ownership.txt ini sudah berubah menjadi milik new owner dan sudah berada pada grup new owner. Oke teman-teman, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu change permission. Kita akan merubah permission pada suatu file. Di sini kita akan ls min l terlebih dahulu. Kita akan membuat file baru. Kita akan beri perintah touch permission.txt, enter. Kemudian kita akan ls min l lagi. Di sini sudah terdapat permission.txt miliknya user Nabila, hak miliknya punya Nabila. Pada video kali ini saya akan membuat permission.txt ini di bagian grup bisa melakukan read. Di sini di bagian grup bisa melakukan read. Di sini kan tidak bisa. Di sini hanya bisa read saja. Nah, saya akan mengganti agar bisa melakukan read. Caranya kita beri perintah chmod k plus t k plus w permission.txt, kemudian enter. Perintah ls min l lagi. Nah, di sini permission.txt sudah bisa kita read ya teman-teman, ya. Kemudian kita di sini akan terlebih dahulu masuk ke root, kemudian cd ls. Di sini sudah terdapat dua user, ada user Nabila dan user new owner. Kita akan masuk ke kita akan beri perintah sudo usermod min a Nabila new owner, enter.
Kemudian kita akan masuk ke dalam new owner. So, new owner. Enter. Kita sudah masuk ke dalam new owner ya teman-teman. Kita akan beri perintah nano permission.txt, enter. Di sini kita sudah bisa akses read karena kita sudah bisa mengganti menjadi akses read ya teman-teman. Kemudian di sini saya akan menghilangkan akses read-nya. Kita bisa masuk terlebih dahulu ke Nabila. Kita ke root, masuk ke root. Kemudian kita akan beri perintah untuk menghilangkan akses read. Kita beri perintah chmod g min w permission .txt, enter. Kemudian kita akan ls min l. Di sini sudah kembali seperti semula. Permission.txt tidak bisa kita read ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masukin materi yang berikutnya, yaitu execute permission. Nah, execute permission ini jika digunakan pada file, itu berarti kita bisa merunning file tersebut. Nah, jika pada direktori, kita bisa cd pada direktori tersebut. Kita akan ls min l terlebih dahulu. Di sini saya terdapat 2 user, ada Nabila dan new owner ya teman-teman, new owner. Nah, pada defaultnya seluruh user itu tidak bisa melakukan execute ataupun write pada Nabila. Di sini kita akan masuk terlebih dahulu pada new owner. Kemudian kita akan cd Nabila. Nah, di sini permission denied ya teman-teman, atau kita tidak bisa masuk. Caranya agar kita bisa masuk atau user lain bisa masuk, yaitu kita bisa beri perintah. Kita masuk ke root terlebih dahulu. Kita masuk ke root, ke home. Kita bisa beri perintah chmod g plus x Nabila, enter. Kemudian kita beri perintah lagi chmod o plus x Nabila. Kemudian kita beri chmod o plus w Nabila. Nah, di sini G plus X ini kita akan menambahkan execute pada grup, dan kita akan menambahkan execute pada outer. Kita juga akan menambahkan di sini G plus W, itu artinya
kita akan menambahkan read pada grup ya teman-teman. Kemudian kita akan ls min l. Nah, di sini terdapat 2, Nabila dan new owner. Kemudian kita akan cd Nabila. Nah, kalau misalkan execute file itu kita hanya bisa pada file berbasis shell ya teman-teman. Kemudian kita akan membuat file bernama, kita akan membuat file terlebih dahulu. Touch. Kita akan file bernama c.sh. Kemudian nano c.sh. Kemudian kita akan coba mengetik echo. Kita di sini hello world. Kemudian kita save. Dan kita akan masuk ke new owner. Oke teman-teman, kemudian kita langsung masuk ke ke user new owner terlebih dahulu. Kemudian kita akan beri perintah untuk melihat hasil yang tadi, cat c.sh, enter. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, ada echo hello world ya teman-teman. Berarti kemudian kita akan masuk ke root. Kemudian kita akan beri perintah chmod u plus x c.sh, enter. Kemudian cat c.sh, enter. Nah, sudah bisa ya teman-teman. Di sini kita sudah bisa melihat lewat user new owner dan user Nabila. Sini sudah terdapat hasilnya hello world. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu ada review chmod. Perintah chmod ini digunakan untuk merubah permission ya teman-teman. Di sini kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Dan kita akan ls min l. Nah, pada video sebelumnya kita belajar chmod ada group, user, dan outer. Kalau chmodnya u plus r merupakan itu untuk menambahkan user read. Nah, di sini apabila perintahnya atau hurufnya U itu merupakan user ya teman-teman, sedangkan O itu merupakan outer dan G itu merupakan group. Kalau mau mengurangi atau menghilangkan permission pada suatu direktori bisa menggunakan min. Misalnya di sini G plus G min X dokumen. Berarti artinya kita bisa menghilangkan permission group tersebut ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu chmod dengan number.
sebelumnya kita akan ciamot menggunakan huruf. Kemudian kita di sini akan mencoba menggunakan number. Ya. Di sini saya akan memberikan definisi terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau mau menambahkan execute, kita bisa menggunakan angka 1. Kemudian kalau ingin menambahkan word itu menggunakan angka 2. Kemudian yang terakhir kalau mau menambahkan read itu kita bisa menggunakan angka 4. Di sini saya akan membuat terlebih dahulu touch number permission .txt enter. Maaf, kita masuk ke root terlebih dahulu. Touch number permission .txt enter. Kemudian ls min l. Di sini terdapat 4 ya teman-teman. Ada c.sh, kemudian ada Nabila, ada new owner, dan ada number permission.txt. Kemudian di sini saya akan ciamot 756 number permission.txt. Nah, mengapa di sini saya menggunakan 756? Di sini saya menggunakan angka 7. Angka 7 yang pertama ini, angka 7 ini karena W itu kan tadi kan definisinya menggunakan angka 2. W itu untuk read. Definisinya menggunakan angka 2. Nah, kemudian execute. Execute itu menggunakan angka 1. Dan read itu menggunakan angka 4. Nah, kalau dijumlahkan ketiga-tiganya itu read 2, execute 1, dan read 4 itu hasilnya 7 ya teman-teman. Di sini kita bisa mencakup semuanya 7. Jumlahnya 7. Dan kita enter saja. Kemudian kita akan ciamot lagi dengan angka 656. Kemudian number permission.txt. Di sini saya menggunakan angka 656 itu karena akan memberikan read dan read saja angka 6 ini. Read itu kan 4, sedangkan read itu hanya 2. Read itu 4 dan ditambah read itu 2, jadi hasilnya 6 ya teman-teman. Enter. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu jawaban pada directory part 1. Kita akan mengubah kepemilikannya pada directory. Kita akan ls terlebih dahulu. Di sini terdapat dir 1 ya teman-teman. Karena saya sudah pernah membuatnya, ya directory dir 1. Kemudian saya akan masuk ke directory dir 1, cd dir 1. Enter. Kemudian ls. Nah, di dalamnya terdapat dir 2. Kemudian kita ls lagi. Nah, kita masuk ke dir 2.
ls, kita akan melihat isi dari direktori dir 2, dir 3 ya teman-teman. Di sini dir 3 dan dir rh. Di sini saya akan membuat direktori baru. Di sini saya akan masuk ke saya akan kembali lagi ls min l. Saya akan mengeceknya. Di sini ada dir 1. Kita akan mengubah kepemilikan dir 1 ini menjadi milik new owner yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kan dir 1 masih menjadi hak milik Nabila. Nah, saya akan mengubah menjadi kepemilikannya menjadi new owner yang sudah kita buat tadi. Dengan cara kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Kemudian cd Nabila. Kemudian untuk menggantinya kita bisa beri perintah cho1 new owner 2 new owner dir 1, enter. Kemudian ls min l. Nah, dir 1 ini kepemilikannya sudah diubah atau sudah ganti menjadi new owner ya teman. Berarti kita sudah berhasil. Kemudian di sini saya akan mengubah ulang kepemilikan dir 1 ini menjadi seperti awal, seperti semula menjadi milik Nabila. Karena kita akan mencoba cara yang lebih mudah agar dir 2 juga ikut ganti hak kepemilikan sekaligus. Kita bisa berperintah lagi J1 Nabila D2 Nabila dir 1, enter. ls min l. Sudah berubah menjadi Nabila lagi ya teman-teman. Kita akan mengubahnya dengan cara ch1 min r besar, kemudian new owner T2 new owner lagi dir 1 slash enter. Kemudian cd dir 1, enter. Kita akan cek ls min l. Nah, di sini sudah new owner sudah ada. Kemudian cd dir 2, enter. ls. Di dalamnya dir 2 ini terdapat dir 3 dan dir rh ya teman-teman. Di sini sudah ikut berubah semua. Kita akan keluar. Nah, dir 1 di sini sudah merubah menjadi hak miliknya menjadi new owner. Di sini sudah ikut berubah semua karena min r-nya itu sudah melambangkan recursive atau keseluruhan direktori ikut berubah. Oke teman-teman, kita masuki materi yang terakhir yaitu Jmod pada direktori part 2. Kita akan membuat direktori terlebih dahulu dengan perintah mkdir chmod test, enter. Dan ls. Nah, di sini sudah berhasil Jmod testnya, sudah ada.
Kemudian kita akan masuk ke root terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menghilangkan permission execute-nya dengan beri perintah chmod u min x chmod test. Kemudian chmod g plus w chmod test. Kemudian chmod o plus w chmod test. Kemudian ls min l. Nah, di sini chmod tesnya kita sudah menghilangkan execute ya teman-teman. Di sini sudah hilang execute-nya. Kita sudah berhasil. Oke teman-teman, cukup sekian video pembahasan bab 13 controlling access to files kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan. Sampai bertemu pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.